Shalom, Jemaat IHK dan sahabat IHK dimanapun Anda berada. Hari ini kita memasuki puasa Paskah di hari pertama. Doa saya kiranya kasih Bapa dalam Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa membawa kita ke dalam anugerah yang membuat kita hidup di dalam kemenangan dan penuh dengan sukacita ilahi. Sebelum kita melanjutkan atau kita masuk di dalam renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu yang senantiasa melindungi dan menyertai kami, sehingga kami dalam keadaan yang baik. Sekarang kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kuduskan telinga kami, hati kami, pikiran kami, agar firman-Mu menjadi kekuatan dan memberikan jalan keluar di setiap persoalan yang sedang kami hadapi. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mau hidup benar di dalam Tuhan, karena kebenaran itu akan memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat IHK dan jemaat IHK, hari ini kita akan belajar tentang hidup benar. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Alkitab berkata, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudaraku, kita hidup di penghujung akhir zaman. Baru saja kita sedang mengalami pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kita sering berkata bahwa kita sedang memasuki pada zaman-zaman yang sukar. Nah, pada zaman seperti ini dibutuhkan kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan. Supaya bagaimanapun Tuhan membela kita karena kita adalah biji mata Tuhan. Nah, berkaitan dengan hal yang itu tadi, ada beberapa sikap atau beberapa poin yang kita perlu pelajari supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena orang yang benar itu pasti dipelihara oleh Tuhan, dilalukan Tuhan daripada yang jahat. Yang pertama supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan adalah tidak khawatir. Matius 6 ayat yang ke-27 berkata, "Siapakah di antara kamu yang dengan kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Satu hasta ternyata itu adalah 45 cm, ukuran yang pendek. Tetapi manusia tidak dapat menambahkan langkah hidupnya yang walaupun hanya 45 cm. Justru seringkali orang-orang hidup dalam kekhawatiran, merasa tidak percaya. Bahkan orang berkata bahwa ternyata khawatir itu adalah bukti bahwa kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, karena itu, karena kita tidak bisa melihat hari esok, kita tidak bisa melihat masa yang akan datang, yang terpenting adalah kita jangan khawatir. Sebab Tuhan pasti akan melindungi kita. Pasti kita akan dituntun oleh Tuhan supaya masa depan kita baik, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kalau kita tidak khawatir, maka Allah akan memberikan kepada kita kesanggupan untuk kita tetap teguh dan tegak berdiri untuk kita menjalani kehidupan ini. Karena itu, mari kita miliki keyakinan dan terus percaya dengan iman bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Mazmur 34 ayat yang ke-20 berkata, "Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu." Nah, saudara-saudara, Tuhan melepaskan kita. Karena itu jangan kita hidup tidak benar. Orang yang tidak benar tidak dibela Tuhan, tetapi orang yang benar pasti dibela oleh Tuhan. Apalagi kalau tidak khawatir. Lalu yang kedua, yaitu mari kita tetap menanti-nantikan Tuhan.
Yesaya 40 ayat yang ke-31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kata menanti-nantikan ternyata mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah kesabaran, lalu ketekunan dan penguasaan diri. 3 hal ini tidak mungkin kita bisa miliki kalau kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan pasti akan memiliki kesabaran, ketekunan, dan penguasaan diri. Nah, hal yang seperti ini adalah memungkinkan kita untuk kita tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tetap menanti-nantikan Tuhan. Sementara kita menanti-nantikan Tuhan, mari latih iman kita. Supaya iman kita itu tetap menjadi kuat. Ya, kalau iman kita kuat, maka iman kita bisa memindahkan gunung. Lalu berikutnya, pegang teguh janji Tuhan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, meskipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin dan pasti digenapi. Tetapi yang sering kita lupa adalah ternyata waktu Tuhan itu beda dengan waktu kita manusia. Bahkan tidak jarang kita melihat, mendengar ada beberapa orang yang tidak sabar, suka mengeluh bersungut-sungut ya sebab doanya belum dijawab sama Tuhan. Mereka tidak tahu atau lupa bahwa tadi saya katakan waktu Tuhan itu beda dengan waktunya manusia. Dalam hal ini yang terpenting kita harus tetap memegang janji Tuhan. Jangan mengingkari janji Tuhan, tetap pegang janji Tuhan terus dan terus. Kalau kita memegang kebenaran firman Tuhan, memegang janji Tuhan, maka firman itu akan menguatkan kita dan mengingatkan kita supaya kita tidak putus asa, terus menanti-nantikan Tuhan. Saudara-saudara, dengan demikian maka pengharapan kita di dalam Tuhan juga tidak akan terkecewakan oleh keadaan. Nah, kalau kita sudah seperti ini, kita berkata bahwa kita bisa mempertahankan kehidupan kita dalam kebenaran firman Tuhan bukan karena kita baik, tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Biarlah renungan singkat ini menjadikan puasa kita di hari pertama tetap semangat untuk terus kita cinta Tuhan. Kita memperingati Paskah bukan hanya sebagai rutinitas atau formalitas, tetapi Paskah benar-benar kita hayati sebagai bukti kasihnya Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan membuktikan kasih-Nya kepada kita, mari kita hidup benar di dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, beri kemampuan kepada kami untuk kami tetap bisa hidup benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya berkat-Mu limpah atas kami semuanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama berkata, amin. Demikian renungan kita dan doa saya sekali lagi, Tuhan menyertai melindungi kita, memberikan kekuatan kepada kita, juga kita bisa hidup benar di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK.